yang dikasih Tuhan, apa kabar malam hari ini? Kita bersyukur malam hari ini kita masih diberikan waktu untuk Tuhan. Kita akan sama-sama beribadah PWMI online di rumah kita masing-masing. Kita akan sama-sama menyiapkan hati kita. Mari kita bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh diberkati oleh kebaikan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur untuk segala kesehatan, keluarga, pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, yang selalu mendukung kami di dalam doa mereka, yang ada dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan juga Engkau yang memberkati ibadah online kami malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap pujian firman Tuhan yang akan kami dengar, itu boleh menjadi kekuatan dalam kami menghadapi hari-hari kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku.
Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tema malam hari ini adalah diampuni. Namun sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah memberkati hari ini, dan tiba saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memberkati hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan dan menjadi bekal kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami boleh berubah karena firman-Mu yang hidup, yang mengubahkan hidup kami Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, kita beberapa minggu ke depan kita akan merenungkan tema besar kita adalah 33 hal terjadi pada saat Anda menerima keselamatan. 33 hal terjadi pada saat Anda menerima keselamatan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan satu tema. Hal yang pertama adalah diampuni. Kita akan membaca Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Di sini digambarkan bahwa ketika kita di dalam Kristus, maka tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Kalau kita teringat sebuah kisah, ada seorang yang seharusnya dihukum mati, tetapi karena hakim memutuskan bebas, maka orang itu akhirnya bebas. Secara negara dia seharusnya dihukum, tetapi karena dia dinyatakan bebas, itu semua karena kasih karunia. Tentunya hal yang terindah di dalam kehidupan dia adalah ketika seharusnya dia dihukum mati tetapi dibebaskan. Saudara, itulah status kita sebagai manusia. Sebetulnya kita ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa, maka hukumannya adalah hukuman mati. Setiap manusia pasti harus mengalami kematian, baik kematian jasmani maupun kematian secara rohani, terpisah dari Allah. Saudara, tapi satu karunia yang luar biasa yang Tuhan limpahkan kepada hidup kita manusia adalah pengampunan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Hanya satu jalan ke surga, yaitu Yesus saja. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui Tuhan Yesus." Jadi hanya Tuhan Yesus, hanya di dalam Kristus Yesus ada pengampunan. Saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka ada hal-hal yang terjadi. Salah satunya malam hari ini kita akan mempelajari adalah tentang pengampunan Allah. Saudara, kita sudah diampuni oleh Allah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan Yesus sudah membayar, sudah menghapuskan dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia sendiri yang sudah menggantikan setiap kita. Seharusnya kita yang menerima hukuman, tetapi Yesus yang menerima hukuman kita. Baik dosa kita yang masa lalu, dosa kita yang sekarang, dan dosa kita yang akan datang. Tuhan Yesus sudah mengampuni, sudah menanggung semua dosa-dosa kita di atas kayu salib. Kita akan membaca Kolose pasalnya yang kedua, ayat ke-13 dan ke-14. Kolose pasalnya yang ketiga, Kolose 2 ayat 13-14. Kamu juga meski dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahir
telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Allah dalam Yesus Kristus sudah menghapus semua hutang dosa kita di dalam kayu salib. Jadi Allah sudah menanggung semua hukuman dosa-dosa kita. Kalau kita merenungkan apa yang bisa kita lakukan setelah kita diampuni oleh Tuhan. Yang pertama, kita bisa mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Anugerah keselamatan yang ajaib, anugerah yang tidak terkira, anugerah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mengucap syukur. Sudah sepatutnya dan sudah selayaknya karena kita sudah dibebaskan dari hukuman maut. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua, kita bisa mengampuni orang yang juga pernah bersalah kepada kita. Jangan menyimpan dendam amarah dalam hidup kita, tetapi lepaskanlah pengampunan. Setiap kali orang yang bersalah kepada kita meminta pengampunan kita, mari kita dengan terbuka, dengan kasih Tuhan, boleh juga mengampuni. Ketika kita tidak mampu mengampuni orang lain, mari kita meminta kasih Tuhanlah yang menolong kita untuk mengampuni orang lain. Dan yang ketiga, kita bisa menyaksikan pengampunan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita bisa menyaksikan kasih Tuhan yang sudah kita rasakan terlebih dahulu, supaya kita juga boleh menyaksikannya kepada orang lain. Dan mungkin ada pertanyaan ibu-ibu, apa yang harus kita lakukan jika kita berbuat dosa lagi? Tentunya ibu-ibu, ketika kita hidup di dalam dunia ini, ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, ketika kita sudah diampuni secara kedagingan, kita mungkin bisa jatuh di dalam dosa. Kita buka dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Tentunya ayat ini tidak asing lagi bagi kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita kembali melakukan dosa, maka kita perlu datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Maka Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Dia mengampuni segala dosa kita. Kalau kita mungkin teringat ada satu pujian, Sejauh Timur dari Barat, sebuah lagu yang luar biasa yang menggambarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita manusia. Meskipun kita mungkin tidak layak untuk diampuni, mungkin pelanggaran kita begitu banyak, tetapi Tuhan mengasihi kita sejauh timur dari barat. Demikianlah kasih Tuhan, membuang setiap dosa-dosa kita, melupakan setiap pelanggaran kita. Mari Bapak Ibu, mari Ibu-ibu, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan pengampunan Tuhan yang sudah kita terima. Begitu luar biasa, kita sudah diampuni. Status kita adalah orang berdosa, tetapi Tuhan mau mengampuni kita bukan karena kita luar biasa, bukan karena kita baik, tetapi karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu luas, begitu dalam, menerima kita apa adanya. Mari malam hari ini kita mengingat pengampunan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita mengingat mungkin ada orang yang belum kita ampuni. Mungkin kita masih begitu sulit mengampuni. Mari malam hari ini kita juga mempunyai komitmen untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, supaya kita pun mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang singkat ini. Kita bersyukur untuk pengampunan Allah bagi hidup kita. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang singkat. Biarlah Tuhan Kau yang menjamah hati kami lewat perenungan malam hari ini Tuhan.
Kami adalah manusia yang berdosa. Kami adalah manusia yang patut dihukum, seharusnya menerima hukuman mati. Tapi karena kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami, Tuhan, Kau yang memberikan hidup-Mu menggantikan setiap kami Bapa di kayu salib. Engkau yang sudah menerima penghukuman, Engkau yang sudah menggantikan kami sungguh bersyukur Bapa. Bapa dalam surga, ajar kami dan mampukan kami untuk terus bisa mengampuni orang lain, bahkan mungkin mengampuni diri sendiri. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan Kau yang terus menolong kami untuk hidup di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Mari ibu-ibu, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat malam hari ini kami boleh menikmati pujian, kami boleh menikmati firman Tuhan, dan kami mau menaikkan setiap doa syafaat kami kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau yang terus memberkati kehidupan bangsa kami, Bapa. Kami tetap menyerahkan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi yang memerintah Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, kemampuan yang daripada Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan hati yang mengasihi rakyat kepada setiap aparatur negara ini, Bapak. Bila mereka boleh mementingkan kepentingan rakyat Tuhan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan bangsa ini, Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati untuk wabah virus corona yang merajalela di dunia ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong kami supaya kami boleh menyikapi, meresponi dengan baik dan benar, Tuhan. Supaya kami juga boleh dilindungi dari wabah virus corona ini dan kami boleh dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang terus melawat bangsa kami. Biarlah di tengah pandemi ini iman setiap anak-anak Tuhan tidak luntur, tetapi kami boleh semakin mendekatkan diri, semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau yang juga terus memberkati bangsa ini, perekonomian negara ini, Bapa, supaya semuanya boleh kembali pulih, Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau juga memberkati setiap kami, ibu-ibu malam hari ini. Biarlah kami juga boleh menikmati berkat Tuhan, Engkau yang terus menolong kami di dalam mencukupkan setiap kebutuhan kami hari lepas hari. Engkau yang memberkati pekerjaan kami, Engkau yang memberkati kesehatan kami pribadi lepas pribadi, Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh terus berpengharapan di dalam Engkau. Kami boleh terus berpegang kepada Tuhan di tengah kehidupan kami hari lepas hari, Bapa.
Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami, Kau yang memberkati suami, anak-anak kami, bahkan cucu kami. Tuhan, Kau yang memberkati, melindungi keluarga kami. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi Selasa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, jaga hati kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.